semuanya, perkenalkan nama saya Lelita Anabel. Jadi di kesempatan kali ini saya mau mewawancarai adik kelas saya, yaitu Grisela. Yuk ikutin saya. Hai Grisela. Halo, Jadi kita bisa mulai ya sekarang. bisa. Jadi yang pertama, aku mau nanya, kamu pernah nggak sih terlibat konflik karena perbedaan kelompok etnis gitu? Sejauh ini aku nggak pernah kena konflik itu. Kalau di sekitar kamu ada nggak yang pernah gitu? Kalau di sekitarku nggak pernah juga sih. Kalau di aku ya, nggak pernah sih. Kalau misalnya kamu ada lihat konflik kayak gitu, tanggapan kamu gimana? Tanggapan aku, kita mungkin bisa apa ya, ngajar toleransi mungkin, atau menghargai keragaman budaya. Lalu bisa juga menetapkan kebijakan yang adil dan kayak merata gitu buat semua etnis, jadi kayak gak ada rasis gitu. Oke, next nomor 2 ya. Apakah kamu pernah terlibat dalam konflik dalam perbedaan pendapat gitu, misalnya di dalam kelompok sekolah atau gimana gitu? Perbedaan pendapat pasti pernah, kayak diskusi itu pasti pernah. Gimana hubungan kamu sama orang yang beda pendapat itu sekarang? Apakah masih baik-baik aja atau gimana? Masih baik-baik aja, nggak berantem gitu sih. Waktu itu gimana cara kamu mencegah atau mengatasi konflik yang udah kamu dapat gara-gara perbedaan pendapat itu? Yang pertama pasti kita ngedengerin dengan baik dulu, terus kita juga berbicara secara jelas ya. Terus kita memahami juga perspektif dan perasaan orang lain ini. Terus kita juga tetap tenang, nggak kebawa emosi. Oke, next yang nomor 3. Kamu pernah nggak terlibat dalam konflik agama? Itu juga aku nggak pernah. Misalnya temen kamu ada nggak yang terlibat gitu atau nggak di sekitar kamu gitu? Sejauh ini nggak juga. Kalau misalnya ada ya, gimana tanggapan kamu? Em, aku bakal kayak ngedorong komunikasi terbuka gitu antara pemimpin dan komunitas agama. Lalu kita pasti ngajarin nilai-nilai toleransi gitu, dan apa ya, kayak penghargaan juga terhadap perbedaan agama. Terus menurutku juga harus memperlakukan hukum secara adil untuk mencegah diskriminasi dan kekerasan. Itu sih. Oke, next yang nomor 4. Kamu pernah nggak terlibat konflik gara-gara perang nilai sama teman kamu? Misalnya kayak nilai dia lebih gede, kamu nggak suka atau nggak sebaliknya gitu. Kalau itu sih aku nggak pernah juga. Kalau di sekitar kamu ya, biasanya kan anak sekolah tuh kebanyakan ada yang terlibat gitu. Kamu pernah nggak sih ngelihat secara langsung? Pernah sih, kayak protes-protes itu pernah. Tanggapan kamu gimana? Gimana ya? Paling ini sih kayak suruh apa ya, nggak usah gimana gitu, kayak ya udah, kayak suruh dia terima aja. Kalau emang itu nilainya ya udah terima aja, nggak usah protes itu sih. Oke. Next, ini yang harmoni sosial ya. Kamu bisa nggak tolong ceritain upaya kamu menerapkan harmoni sosial di lingkungan sekolah aja? Kita bisa nerapin kebijakan dan program anti bullying yang tegas untuk memastikan lingkungan yang aman dan inklusif bagi semua siswa. Terus kita juga bisa mendorong siswa untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang harmonis melalui organisasi siswa atau klub yang mempromosikan keragaman dan inklusi. Terus juga kita bisa melakukan pelatihan guru, kayak misalnya memberikan pelatihan kepada guru tentang cara mengelola kelas yang benar. Terus
Maksudnya tuh mengelola kelas yang beragam dan gimana cara menangani konflik secara efektif. Itu aja sih. Hal yang udah kamu terapkan itu berhasil nggak? Kalau bilang berhasil sih gimana ya? Ada yang mungkin beberapa berhasil, ada yang enggak sih. Tapi kayaknya banyak kan enggak. Kalau di lingkungan kamu, di lingkungan sekolah tuh, masih ada nggak sih yang belum nerapin harmoni sosial gitu? Ada yang udah kayak melakukan, ada juga yang belum. Oke, next yang nomor 2-nya. Kamu ada nggak inisiatif atau kegiatan lintas agama yang lagi kamu ikutin ataupun yang lagi kamu cari tahu gitu? Ada sih paling kayak perayaan bersama hari besar agama gitu, terus kayak hari kebudayaan dan agama gitu sih, kayak menyelenggarakan hari khusus mahasiswa itu dapat memamerkan dan menjelaskan aspek-aspek penting dari agama dan budaya mereka melalui pameran, bisa pameran, presentasi, atau pertunjukan seni. Ada nggak sih pengaruhnya terhadap harmoni sosial gitu? Kenapa? Ada nggak pengaruhnya terhadap harmoni sosial? Menurutku ada. Gimana pengaruhnya? Boleh tolong jelasin nggak? Pengaruh harmoni sosial biar lingkungan tetap aman itu, kita bisa mengurangi konflik, terus meningkatkan kerjasama, membangun kepercayaan juga bisa, memperkuat solidaritas dan juga mengurangi kejahatan. Itu aja sih. Oke, next nomor 3. Apakah menurut kamu tuh harmoni sosial tuh berpengaruh nggak sih agar lingkungan itu tetap aman? Berpengaruh. Gimana dampak negatifnya misalnya gitu? Dampak negatifnya kalau harmoni sosial ini pasti ada. Boleh tolong dijelasin nggak dampak negatifnya itu gimana? Secara singkat juga nggak apa-apa. Kayak misalnya penindasan minoritas mungkin, terus apalagi ya, kayak ngabai masalah gitu, penyelesaian konflik yang tidak tuntas, sama ketidakadilan sosial. Oke, next nomor 4 ini udah yang terakhir. Ada nggak sih faktor menghambat terjadinya harmoni sosial? Ada, menurut aku ada. Contohnya itu kayak ketidakadilan tadi itu, kayak perlakuan tidak adil atau ketidaksetaraan dalam masyarakat, diskriminasi juga, tidak toleranan, terus kesenjangan sosial, sama ketegangan politik menurut aku. Gimana cara ngatasin hal tersebut biar nggak terhambat lagi? Caranya menurutku itu cara mengatasinya ya, menurutku tuh mungkin kita bisa kayak meningkatkan pemahaman tentang keragaman budaya dan nilai-nilai inklusif melalui pendidikan dan kesadaran masyarakat. Terus juga kita bisa mendorong sikap toleransi, penghargaan, dan penghormatan terhadap perbedaan dalam masyarakat juga. Terus penegakan hukum yang adil, sama dialog dan komunikasi terbuka. Maksudnya itu kayak kita membangun jalur komunikasi yang terbuka dan memfasilitasi dialog antar individu atau kelompok buat mencegah konflik itu dan memperkuat hubungan. Oke, makasih ya, segitu aja pertanyaannya. Ya, thank you. Makasih, udah bisa keluar kok. Oke, thank you, Jay. Ya, thank you juga.